Hai bunda-bunda, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Mimi Haryadi. Bunda, kali ini aku mau buat banana marmer cake. Banana marmer cake kali ini aku buatnya tanpa SP ya bun, tapi tetap mengembang dan juga lembut. Bahkan setelah 2 hari pun cake-nya tetap lembut dan tidak keras sama sekali. Bunda-bunda mau tahu gimana cara aku buatnya dan apa aja bahan yang diperlukan? Yuk simak videonya. Masak bareng yuk bun. Bunda, ini aku sudah siapkan beberapa bahan yang akan kita gunakan untuk membuat banana cake. Ada 4 butir telur suhu ruang, kemudian margarin yang sudah dicairkan, gula pasir, susu bubuk, coklat bubuk, terigu protein rendah, mau pakai protein sedang juga tidak apa ya bunda. Pasta vanila, boleh diganti vanila bubuk. Pisang yang sudah matang, aku pakai pisang Ambon, boleh juga pisang yang lainnya. Dan juga air hangat. Aku gunakan untuk melarutkan coklat bubuk ya bunda. Step pertama, campurkan 4 butir telur dan juga gula pasir, lalu kocok dan akan kita kocok sampai mengembang. Saat memulai untuk mengocok, gunakan speed yang paling rendah dulu ya bunda. Kemudian sambil menunggu kocokan gula dan telur tadi mengembang, di sini aku mau melarutkan coklat bubuk dan air panas yang sudah aku siapkan tadi. Gunanya supaya saat mencampur dengan adonan, coklatnya tidak ada yang menggerinjal atau menggumpal ya bunda. Jadi di sini coklatnya aku buat pasta dulu. Jadi kalau bunda-bunda mau skip coklat bubuk dan air panas ini menjadi coklat pasta, tidak apa ya bunda, nanti coklatnya disesuaikan saja, ukurannya sesuai selera bunda ya. Lanjut bunda, di sini aku mau melumatkan 4 buah pisang yang sudah aku siapkan. Di sini aku menggunakan pisang Ambon ya bunda. Kalau bunda mau gunakan pisang yang lain juga tidak apa, sesuaikan dengan selera dan stok yang ada di rumah saja. Nih aku melumatkannya tidak sampai halus banget, karena aku masih pengen ada tekstur pisang di dalam cake-nya nanti bunda. Kalau bunda mau halus banget, boleh bunda chopper atau bunda blender ya pisangnya supaya teksturnya benar-benar halus. Baik, di sini kita lihat adonan dari cake-nya udah mulai mengembang dan ini sudah cukup. Kemudian di sini aku akan campurkan tepung terigu dan juga susu bubuknya. Tapi bertahap dan jangan lupa untuk diayak ya bunda. Fungsinya supaya nanti bubuk terigu yang udah kita tuang ke dalam adonan tidak menggumpal dan tidak bergerindil. Di sini diaduk dengan teknik balik ya bunda, dari bawah kemudian ke atas, diaduknya perlahan saja agar telur dan gula yang sudah tercampur, adonannya sudah mengembang tidak kembali kempes ya bunda. Aduk kembali perlahan saja sampai sudah cukup tercampur antara tepung dan juga adonan tadi. Kemudian di sini aku tambahkan susu bubuk dan aku kembali ayak lagi. Di sini diaduk sampai benar-benar rata ya bunda. Jangan sampai ada tepung yang masih tersisa.
Kemudian setelah tercampur rata tepung dan adonan tadi, aku mau tambahkan pisang yang sudah aku lumatkan. Bertahap juga mengaduknya supaya lebih gampang tercampur ya Bunda. Kemudian tambahkan sisa pisang. Tambahkan juga vanila pasta. Nah, di sini Bunda, apabila Bunda menggunakan vanila bubuk, bukan menggunakan pasta vanila, Bunda bisa menambahkan vanila bubuknya bersamaan dengan menambahkan tepung terigu dan juga susu bubuk ya Bunda. Kemudian, yang terakhir, tambahkan margarin yang sudah dicairkan. Tambahkan boleh bertahap dan pastikan tidak ada lagi larutan margarin yang masih tersisa. Jadi, pastikan untuk mencampur dengan rata antara margarin dan juga adonan ya Bunda. Apabila semua bahan sudah tercampur dengan rata, di sini aku mau membagi adonan. Aku ambil sekitar 3/4 adonan. Untuk aku tambahkan coklat bubuk yang sudah aku larutkan tadi. Tapi kalau Bunda mau kurangin lagi adonan untuk coklatnya nanti, boleh ya Bun. Karena ini setelah cake-nya jadi, ternyata adonan coklatnya lebih dominan atau lebih banyak. Jadi pas Bunda buat cake-nya nanti, Bunda bisa kurangin aja adonan untuk warna coklat ya Bunda. Kemudian setelah kedua adonan siap, di sini aku siapkan loyang ukuran 22 cm yang sudah aku olesi dengan margarin dan ditaburi tepung terigu agar nanti adonannya tidak lengket ketika akan dilepaskan ya Bunda. Nah, untuk membagi adonan antara coklat dan putih bisa Bunda lihat di video bagaimana cara aku memasukkan adonannya. Seperti yang kita lihat di video, di sini aku menuangkan adonan putih dan coklatnya secara bergantian dan bertahap supaya nanti membentuk hasil cake dengan motif marmer yang cantik. Tuang bergantian hingga seluruh adonan habis ya Bunda. Setelah selesai menuangkan semua adonan, jangan lupa loyang ditekan-tekan secara perlahan agar tidak ada udara di dalam adonan yang akan kita panggang. Kemudian panggang di oven menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 35-40 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Jangan lupa untuk menyesuaikan dengan oven masing-masing karena beda oven tentunya beda juga
lama atau durasi memasak atau mengoven ya Bunda. Nah, di sini aku mau coba buka sebentar dan aku mau cek apakah sudah matang atau belum. Dan setelah aku cek ternyata cake-nya belum matang, jadi aku kembali oven lagi. Kemudian setelah matang, di sini aku keluarkan cake-nya dari oven. Kemudian diamkan dulu di suhu ruang sampai cake-nya menjadi hangat dan tidak panas lagi. Jangan mengeluarkan cake dari loyang dalam kondisi masih panas atau baru keluar oven, karena bisa merusak tekstur daripada cake-nya itu sendiri. Nah Bunda, ini hasil dari banana marmer cake yang udah aku buat. Bunda bisa lihat coraknya kelihatan banget ya Bun. Dan sekarang mau aku balik karena ini udah hangat dan udah nggak lagi panas. Nah ini untuk bagian bawahnya. Seperti ini kelihatannya, walaupun ada sedikit kulitnya yang terkelupas, tapi nggak masalah, tetap cantik. Nah ini mau aku balik bolunya, dan kita bisa lihat kan itu bagian atasnya cantik banget warnanya ya bunda-bunda. Ini wangi banget cake-nya, dari masih di oven itu ruangan udah keikut harum dari harum si pisang Ambon ya. Nah sekarang aku mau potong dulu supaya bunda-bunda bisa lihat hasil banana marmer cake aku kali ini, dan juga nanti aku bakal review gimana rasa dan juga tekstur serta tampilannya ya Bun. Nah ini aku ambil dulu. Nah ini kalau bunda lihat coklatnya itu kebanyakan. Coklatnya tuh kebanyakan ya Bun, jadi dia terlalu banyak dominan warna coklat. Nah ini setelah aku potong, kita bisa lihat kalau tekstur dari cake itu sendiri sangat lembut ya bunda. Bahkan aku sengaja sisain 2 potong untuk aku cek di 2 hari kemudian. Cake-nya nggak keras sama sekali, dia cuman kering di pinggiran karena angin ya. Tapi kalau bagian dalamnya itu masih benar-benar lembut dan nggak kaku, nggak keras sama sekali Bun. Sedangkan untuk rasa di sini aku rasa agak kurang sedikit manis ya Bun. Jadi kalau menurut aku sebaiknya gunakan pisangnya sekitar 400 sampai 450 gram. Supaya bukan hanya aromanya saja yang keluar, tapi juga rasa manis dari pisang itu lebih terasa ya Bunda. Nah selain itu yang aku suka dari cake ini, bagian atas ketika cake-nya baru matang itu dia terlihat crunchy, sehingga pas dibalik dari loyang itu kelihatan bagian atasnya itu agak merekah gitu ya Bun, karena dia kan masih crunchy. Kemudian tapi setelah dingin adonannya, bagian atasnya itu menjadi lembut dan seperti karamel gitu. Itu enak banget dan aku paling suka cake yang seperti itu Bun. Nah bunda, itu tadi video tutorial membuat banana marmer cake versi aku. Semoga bunda suka dan selamat mencoba. Jangan lupa tonton video aku yang selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum.